diilhami oleh semangat untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang pengembangan kompetensi ASN, pengkajian kebijakan, serta inovasi pelayanan publik. PKP 2A 3 LAN hadir untuk menjawab tantangan perubahan dan kemajuan di bumi Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam perubahan untuk Kalimantan berkemajuan. Kembali lagi dalam program Kaleidoskop tahun 2017 PKP 2A 3 LAN bersama saya Isti Rukmana dan saya Dian Sarpiko. Menjawab tantangan perubahan dan kemajuan di Kalimantan serta dilahami oleh semangat untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, pengkajian kebijakan hingga inovasi, kini PKP 2A 3 LAN hadir di hadapan Anda. Dengan dibekali kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara, hingga bidang diklat aparatur dan kesekretariatan, tim PKP 2A 3 LAN siap memberikan pelayanan kepada ASN serta lembaga pemerintahan di Kalimantan. Tak hanya itu, konsisten dalam penerapan internalisasi nilai-nilai utama organisasi, integritas, profesional, inovatif, peduli dan teamwork, PKP 2A 3 LAN sepanjang tahun 2017 mampu berprestasi di level regional hingga tingkat nasional. Selama tahun 2017, PKP 2A 3 Lembaga Administrasi Negara meraih sejumlah capaian, diantaranya adalah The Best Financial Performance 2017 dari Kepala LAN RI dan berhasil membangun Borneo Innovation Network atau BINET. Ada beberapa capaian kinerja PKP 2A 3 LAN selama tahun 2017. Beberapa di antaranya adalah The Best Financial Performance 2017 dari Kepala LAN. Capaian yang kedua, yaitu PKP 2A 3 LAN telah berhasil membangun Borneo Innovation Network atau BINET. BINET ini dibuat dengan tujuan untuk membangun konektivitas antar daerah atau dikenal dengan istilah Knowledge Sharing and Experiential Learning of Innovation, serta membangun budaya inovasi di Kalimantan. Wujud nyatanya adalah Jambore Inovasi Kalimantan atau JIK yang telah menjadi agenda tahunan setiap provinsi di Kalimantan. Untuk agenda tahun 2017 dilaksanakan di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana JIK ini sekaligus dijadikan sebagai wahana promosi dan diseminasi inovasi di kawasan Kalimantan. Jambore Inovasi Kalimantan ini adalah merupakan yang kedua setelah yang pertama kita gelar tahun kemarin di Kalimantan Utara. Dan Jambore Inovasi Kalimantan adalah merupakan ikhtiar besar yang lahir dari kawan-kawan di Kalimantan yang ini tidak dimiliki oleh wilayah lain. Baru hanya di Kalimantan, seluruh BPSDM didukung oleh para gubernur tentunya duduk bersama untuk terus-menerus mengawal tumbuh berkembangnya inovasi sektor publik. Orang yang berhasil itu adalah orang yang kerja keras, orang yang penuh inovasi, orang yang dinamis. Nah, maka dari itu sekali lagi saya menyambut baik atas terselenggaranya inovasi pelayanan Jambore Inovasi ini yang dimotori oleh LAN. Pokoknya jangan bosan-bosan Pak Kepala LAN. Tadi saya melihat yang namanya PPSDM. Kalau bisa nanti PPSDM ini kita tingkatkan terus perannya, seluruh Kalimantan nanti orang belajarnya ke sini. Desember 2017 ini, PKP 2A 3 LAN menerima 3 penghargaan sekaligus. Pertama, penghargaan wilayah bebas dari korupsi atau WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, Barang Milik Negara Award 2017 dari Kanwil DKJN Kementerian Keuangan Kaltim Kaltara. Dan yang ketiga, sebagai juara pertama Lomba Inovasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun 2017.
Capaian-capaian ini menjadi awal yang baik dan modal dasar bagi PKP 2A3 LAN untuk memulai tahun 2018 dengan tantangan yang tidak mudah. Saat ini PKP 2A3 LAN mendapat mandat dari LAN RI untuk melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN. Dengan mengusung tema Living in Harmony, rapat kerja mengawali tahun 2017 digelar. Tujuan utamanya yaitu membangun sinergitas dan teamwork, serta fokus dalam pencapaian target kinerja. Sebagai penyelenggara pelatihan PKP 2A3 LAN telah melaksanakan beberapa pelatihan strategis nasional, pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, serta pelatihan teknis. Salah satu wujud nyata pembinaan yang dilakukan PKP 2A3 LAN yaitu secara rutin menyelenggarakan rapat konsolidasi Kediklatan se-Kalimantan, membahas kebijakan serta isu-isu aktual dan strategis terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN. Rapat konsolidasi Kediklatan tahun ini membahas peran strategis BPSDM pasca perubahan kelembagaan, serta sosialisasi kebijakan pembaharuan pelatihan dasar CPNS. Selama 12 bulan, PKP 2A3 LAN menyelenggarakan beberapa kegiatan sesuai dengan core bisnisnya. Beberapa di antaranya yaitu pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur sipil negara atau ASN, serta penyelenggaraan kajian kebijakan dan inovasi di bidang administrasi negara. Pelatihan Reform Leader Academy atau RLA merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan untuk membentuk pemimpin perubahan yang memiliki kompetensi untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelatihan yang diikuti 25 peserta dari 8 kementerian atau lembaga mengangkat tema pemerintahan yang akuntabel dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan, akselerasi integrasi data nasional guna mewujudkan pemerintah yang akuntabel dengan tagline Satu Data untuk Indonesia. Satu Data untuk Indonesia. Selain itu, masing-masing instansi peserta RLA juga telah menghasilkan aksi reformasi birokrasi instansional. Kemudian, pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik. Pelatihan ini dihelat guna mendukung nawacita yang menginginkan ASN memiliki kompetensi dalam melakukan revolusi cara pandang, cara berpikir, serta cara kerja dalam memberikan pelayanan. Pelatihan ini menargetkan 100 peserta untuk menghasilkan revolusi cara kerja di masing-masing lingkup tugasnya. PKP 2A3 LAN tahun ini juga menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dengan tujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural sesuai dengan level eselonnya. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 tahun 2017 dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan visitasi kepemimpinan nasional kedua desa di Kabupaten Jeneponto. Dihasilkan rekomendasi penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes, penyertaan modal BUMDes, perbaikan tata kelola air, penyediaan angkutan pedesaan, digitalisasi harga pasar, sertifikasi lahan pertanian, serta menghasilkan 40 proyek perubahan. Berikutnya adalah agenda kompetensi inovasi pasca diklat sebagai salah satu metode evaluasi keberlanjutan proyek perubahan alumni pelatihan kepemimpinan, baik untuk tingkat 3 ataupun tingkat 4. Kompetisi ini didahului dengan seleksi administrasi secara online, di mana peserta yang memenuhi syarat administrasi akan dievaluasi oleh tim evaluator independen dari PKP 2A3 LAN serta BPSDM se-Kalimantan. Hingga akhirnya dipilih 15 inovasi terbaik untuk diseleksi oleh tim nasional yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Lembaga Administrasi Negara, dan dari Universitas Gadjah Mada. Inovasi terbaik dengan judul Si Detektif Sampah. Sistem deteksi dan edukasi tentang informasi pengelolaan sampah, yaitu sistem online yang memantau pergerakan armada sampah menuju TPS hingga menuju ke TPA dengan menggunakan teknologi GPS. Sehingga supir yang membawa truk keluar jalur pembuangan sampah akan ketahuan oleh inovator Muhammad Alfat STMT, Kasih Pengelolaan Sampah Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palangkaraya, dan beliau berhak atas trofi Borneo Innovation Award, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Pada Core Bisnis Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, PKP 2A3 LAN telah melaksanakan beberapa kajian dan pengembangan inovasi serta advokasi. Sebagai upaya peningkatan kinerja sejumlah lembaga pemerintahan di wilayah Kalimantan. Agenda berikutnya, yaitu PKP 2A3 LAN juga melaksanakan kajian pemetaan pemanfaatan proyek perubahan pasca Diklat Kepemimpinan. Bertujuan untuk mengevaluasi kemanfaatan Diklat Kepemimpinan pada alumni dan kinerja instansi alumni. Kajian ini secara umum menyimpulkan bahwa 84% proyek inovasi masih diteruskan dan berjalan sesuai dengan target. Sedangkan 16% lainnya terhenti karena faktor mutasi dan pensiun. Adapun rekomendasi yang dihasilkan, perlunya pemerintah daerah membuat suatu kebijakan yang dapat mengawal dan menjaga kontinuitas proyek inovasi. Perlunya pemberian rewards kepada proyek inovasi yang masih diteruskan, serta memberikan manfaat baik internal maupun eksternal. Serta perlunya pemerintah daerah membuat roadmap inovasi daerah yang dapat diisi oleh proyek-proyek perubahan. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Laboratorium Inovasi Kota Samarinda tahun 2016, kali ini objek inovasi di Kota Samarinda difokuskan pada Sungai Karangmumus atau SKM, di mana PKP 2A3 LAN mengambil peran untuk mendorong upaya kolaboratif penanganan SKM melalui advokasi olah bebaya. Melalui kegiatan ini, PKP 2A3 LAN meletakkan upaya kolaboratif dalam upaya restorasi Sungai Karangmumus, sehingga kedepannya pemerintah Kota Samarinda dapat memetakan kelanjutan upaya kolaboratif ini ke dalam sasaran middle dan long term dengan berbagai potensi yang bisa digali dan dimanfaatkan. Tahun ini, jurnal Borneo Administrator telah terindeks pada 12 pengindeks nasional maupun internasional dan sudah terdaftar sebagai member Crossref. Jurnal Borneo Administrator telah menerapkan Open Journal System, sehingga pengelolaannya terintegrasi dalam satu sistem secara online. Selain berbagai kegiatan tersebut, berbagai kegiatan fasilitasi dan advokasi serta kerjasama telah dilakukan. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat 4, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, pendampingan penyusunan roadmap inovasi, analisis jabatan, laboratorium inovasi, pendampingan penyusunan Renstra, dan pendampingan penyusunan sistem inovasi daerah. Kita mendapatkan apresiasi yang sangat beragam, yang umumnya apresiasi itu adalah sangat baik. Di bidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, kita juga telah banyak menyimpulkan, telah banyak menerbitkan berbagai rekomendasi yang sebagian telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Salah satu rekomendasi yang masih sangat terasa penting hari ini adalah terkait dengan kajian pasca diklat. Kajian ini mendapat apresiasi dari
BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di 5 provinsi. Demikian tadi laporan sejumlah kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop PKP 2A3 LAN pada tahun 2017 ini. Dari Kota Tepian, saya Dian Sarpiko. Dan saya Isti Rukmana. Mengucapkan sampai jumpa dalam program Kaleidoskop PKP 2A3 LAN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.